Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kelas F. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 6 penelitian kualitatif yang berjudul Introducing and Focusing the Study. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmarini Sandri Gusenen dengan NPM 055, lalu ada Ica Bisabrina dengan NPM 039, selanjutnya ada Nila Kamelia dengan NPM 060, dan Andriana Dwi Rahayu dengan NPM 066. Baik, jadi materi yang pertama adalah mengenai the research problem statement. Jadi, studi kualitatif dimulai dengan pendahuluan yang memajukan masalah atau isu penelitian dalam sebuah studi. Masalah penelitian dalam penelitian kualitatif ini untuk memberikan alasan atau kebutuhan untuk mempelajari isu atau masalah tertentu. Selanjutnya adalah komponen-komponen pendahuluan yang baik dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu mulailah dengan kalimat atau paragraf yang menarik minat pembaca dan yang memajukan topik atau pokok bahasan umum dari studi penelitian, di mana kalimat pertama yang baik disebut kaitan dengan naratif dalam lingkaran komposisi literatur. Lalu yang kedua, bahas masalah atau isu penelitian yang mengarah pada kebutuhan untuk penelitian. Pembaca hanya perlu diberitahu tentang isu atau perhatian yang direncanakan untuk ditangani dalam proyek kualitatif. Cara lain untuk membingkai masalah penelitian adalah dengan melihatnya sebagai argumen tentang mengapa topik yang ingin Anda pelajari ini sangat penting. Lalu yang ketiga adalah merangkum secara singkat bukti-bukti terkini literatur ilmiah yang telah dibahas masalah penelitian ini. Apakah ada yang pernah mempelajari masalah ini secara langsung, atau apakah ada yang pernah mempelajari masalah ini secara umum atau dengan membahas topik yang terkait erat, meskipun pendapat berbeda tentang sejauh mana tinjauan pustaka yang diperlukan sebelum penelitian akan dimulai. Lalu yang keempat yaitu menunjukkan dalam hal apa literatur atau diskusi saat ini kurang memahami masalah tersebut. Sebutkan beberapa alasan seperti metode pengumpulan data yang tidak memadai, perlunya penelitian atau penelitian yang tidak memadai. Dan yang kelima adalah bahas bagaimana khalayak atau pemangku kepentingan akan memperoleh manfaat dari studi yang membahas masalah tersebut. Pertimbangkan berbagai jenis khalayak dan tunjukkan untuk masing-masing jenis khalayak cara mereka akan memperoleh manfaat dari studi tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai the purpose statement atau pernyataan tujuan. Nah, pernyataan tujuan ini adalah elemen utama dalam penelitian kualitatif yang menyajikan tujuan utama atau roadmap, atau bahasa Indonesianya adalah peta jalan untuk studi tersebut. Nah, pernyataan ini menjelaskan tujuan inti dari penelitian dan diarahkan agar pembaca memahami fokus dan cakupan penelitian secara langsung dan jelas. Nah, Creswell telah menyiapkan skrip untuk the purpose statement ini. Nah, berikut adalah template atau skrip pernyataan tujuan yang di dalamnya itu memiliki bagian-bagian kosong yang dapat diisi peneliti sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Nah, di sini juga dapat kita lihat ada tabel 6.1, di mana tabel 6.1 ini memberikan kata-kata kunci khusus yang digunakan untuk mengisi bagian kosong pada skrip, sehingga pernyataan tujuan tersebut teridentifikasi dengan pendekatan kualitatif tertentu. Nah, masih seputar purpose statement, di dalam materi ini juga ditunjukkan oleh Creswell dalam skrip bahwa terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan untuk mengkodekan sebuah
purpose statement untuk pendekatan penelitian kualitatif tertentu. Nah, yang pertama ini adalah penulis mengidentifikasi pendekatan kualitatif yang spesifik dengan menyebutkan jenis pendekatannya terlebih dahulu. Nah, di sini maksudnya adalah penulis menyebutkan jenis pendekatan kualitatif yang digunakan, misalnya naratif, fenomenologi, atau yang lainnya, sebagai petunjuk awal mengenai metode yang akan diterapkan dalam pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Nah, yang kedua adalah penulis mengenkode pernyataan dengan kata-kata yang menunjukkan tindakan peneliti dan fokus penelitian. Ini maksudnya adalah penulis menggunakan kata-kata yang menggambarkan tindakan peneliti dan fokus dari penelitiannya. Misalnya, kata memahami pengalaman untuk studi naratif, menggambarkan untuk studi kasus, etnografi, dan fenomenologi, atau mengembangkan untuk teori dasar. Nah, yang ketiga yaitu penulis mengidentifikasi fenomena sentral. Ini maksudnya penulis menetapkan fenomena utama yang akan diteliti atau dieksplorasi dalam penelitian, seperti konsep atau peristiwa utama yang menjadi fokus penelitian. Fokus utama biasanya pada satu konsep di awal studi. Selanjutnya yaitu penulis memberi petunjuk tentang peserta dan lokasi penelitian. Nah, penulis menyebutkan peserta yang terlibat dan lokasi penelitian yang relevan, misalnya satu individu untuk studi naratif atau studi kasus. Nah, untuk beberapa individu ini biasanya digunakan dalam pendekatan teori dasar atau fenomenologi. Nah, kalau kelompok itu biasanya digunakan dalam pendekatan etnografi, sedangkan untuk lokasi tertentu itu digunakan untuk program, acara, atau tempat dalam studi kasus. Nah, Creswell juga menyarankan untuk menyertakan definisi umum untuk central phenomenon. Nah, definisi ini adalah definisi sementara yang dimaksudkan untuk digunakan pada awal studi. Nah, definisi ini mungkin sulit ditentukan dengan spesifik sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa contoh purpose statement yang menggambarkan pengkodean dan petunjuk dari 5 pendekatan penelitian. Nah, di sini contoh-contoh ini tuh sudah sesuai dengan skrip yang telah disiapkan oleh Creswell sebelumnya yang terdapat bagian-bagian kosong itu. Nah, itu sudah diisi dengan apa yang telah disajikan dalam tabel 6.1. Nah, di sini saya sertakan 4 dari 5 contoh pendekatan. Yang pertama ada example 6.1 di mana ini terdapat pendekatan naratif yang pada intinya itu dalam teks ini mengeksplorasi peran remaja pria sebagai ayah. Lalu pada example 6.2 itu mengenai memahami proses pembentukan identitas kepemimpinan. Lalu pada 6.3 itu mengkaji budaya stadion melalui pekerjaan dan percakapan karyawan. Lalu pada 6.4 mendeskripsikan budaya kelompok berbasis interaksi kerja. Dan yang terakhir pada example 6.5 yang sayangnya tidak saya sertakan dalam presentasi ini, itu pada intinya menganalisis integrasi teknologi di 3 sekolah dasar urban. Baik, materi selanjutnya terkait dengan pertanyaan penelitian. Jadi tujuan dari pertanyaan penelitian kualitatif adalah untuk mempersempit tujuan menjadi beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam sebuah penelitian. Nah, penulis atau Creswell sendiri ini membedakan antara pernyataan tujuan dan juga pertanyaan penelitian agar pembaca dapat dengan jelas melihat bagaimana keduanya dapat dikonseptualisasikan dan juga disusun.
Beberapa penulis mungkin juga menggabungkan keduanya atau lebih sering hanya menyatakan pernyataan tujuan dalam artikel jurnal dan tidak mencantumkan pertanyaan penelitian. Namun, dalam berbagai jenis studi kualitatif seperti disertasi dan juga tesis, pertanyaan penelitian ini berbeda dan dinyatakan terpisah dari pernyataan tujuan. Sekali lagi, penulis juga menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini itu memberikan kesempatan untuk menyandikan dan menggambarkan pendekatan dalam penelitian. Kemudian kita masuk kepada the central question atau pertanyaan utama. Jadi, beberapa penulis itu memberikan saran untuk menulis pertanyaan penelitian kualitatif. Misalnya ada Creswell, Marshall, dan juga Rosman. Nah, pertanyaan penelitian kualitatif ini bersifat terbuka, berkembang, dan tidak langsung. Pertanyaan-pertanyaan ini bersifat merumuskan kembali tujuan penelitian dengan lebih spesifik dan biasanya dimulai dengan kata-kata seperti apa atau bagaimana, bukan mengapa, untuk mengeksplorasi fenomena sentral. Nah, pertanyaan ini jumlahnya sedikit, mungkin 5 hingga 7, dan diajukan dalam berbagai bentuk, dari Grand Tour yang bertanya, ceritakan diri Anda, hingga pertanyaan yang lebih spesifik. Penulis juga merekomendasikan agar peneliti ini mereduksi seluruh studinya menjadi satu pertanyaan utama yang luas dan juga beberapa subpertanyaan. Pertanyaan utama ini dapat disusun dengan bahasa yang sesuai dengan masing-masing dari 5 pendekatan penelitian. Nah, Morse pada tahun 1994 berbicara langsung mengenai hal ini saat ia mengulas jenis-jenis pertanyaan penelitian. Meskipun Morse tidak merujuk pada narasi atau studi kasus dan menyebutkan bahwa pertanyaan deskriptif tentang budaya itu ditemukan dalam penelitian etnografi, kemudian pertanyaan proses dalam studi teori dasar, kemudian pertanyaan makna itu dalam studi fenomenologi. Selanjutnya masih dalam the central question pada keempat jenis penelitian dalam kualitatif. Untuk yang pertama yaitu dalam studi naratif. Ini mengenai siswa imigran Cina. Jadi penulis tidak menemukan pertanyaan utama, tetapi mungkin pertanyaannya adalah apa cerita-cerita yang bertentangan mengenai identitas etnis yang dialami oleh Aini di sekolah dengan teman sebayanya dan dengan keluarganya. Nah, pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan paling umum yang bisa dijawab dalam penelitian tersebut dan berfokus pada pengumpulan cerita Aini. Kemudian dalam studi fenomenologi tentang bagaimana penderita AIDS ini mempresentasikan dan menggambarkan penyakit mereka. Anderson dan juga Spencer ini juga tidak mengajukan pertanyaan utama, tetapi mungkin pertanyaannya adalah apa makna yang diberikan oleh 41 pria dan juga 17 wanita yang didiagnosis AIDS pada pertanyaan mereka. Nah, pertanyaan utama dalam fenomenologi ini menunjukkan bahwa semua individu yang didiagnosis penyakit AIDS ini memiliki sesuatu yang sama yang memberikan makna bagi hidup mereka. Kemudian pada jenis studi teori dasar ini mengenai proses integrasi aktivitas fisik ke dalam gaya hidup wanita Afrika Amerika. Nah, pertanyaan utama tidak diajukan, tetapi jika diajukan ini mungkin pertanyaannya adalah teori proses perilaku apa yang menjelaskan mengenai integritas aktivitas fisik ke dalam gaya hidup 15 wanita Afrika Amerika. Dalam studi ini, penulis berusaha untuk mengembangkan teori yang membantu menjelaskan proses integrasi aktivitas fisik ke dalam gaya hidup mereka. Selanjutnya yaitu pada jenis penelitian etnografi, ini mengenai gerakan SXI oleh Heinfer. Lagi-lagi ini tidak ada pertanyaan penelitian yang diajukan, tetapi mungkin pertanyaannya adalah apa nilai-nilai inti dari gerakan straight edge dan bagaimana para anggotanya membentuk kemudian memahami pengalaman subjektif mereka sebagai bagian dari subkultur. Nah, pertanyaan ini itu meminta deskripsi nilai-nilai inti terlebih dahulu, kemudian mengenai pemahaman pengalaman.
Selanjutnya pada jenis penelitian yang terakhir yaitu case study atau studi kasus. Ini mengenai respon kampus terhadap insiden penembakan yang berada pada bab sebelumnya. Jadi di mana peneliti ini mengajukan 5 pertanyaan utama dalam pengantarnya, yaitu apa yang terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat dalam merespon insiden tersebut. Nah, tema respon apa yang muncul selama periode 8 hingga bulan setelah insiden ini. Konstruksi teoritis apa yang membantu peneliti dalam memahami respon kampus, kemudian konstruksi apa yang unik bagi kasus ini. Nah, contoh ini tuh menggambarkan bagaimana peneliti pertama-tama tertarik pada deskripsi pengalaman individu dan kemudian mengembangkan tema yang mewakili respon dari individu di kampus terhadap insiden tersebut. Selanjutnya membahas tentang pertanyaan tambahan. Seorang penulis biasanya menyajikan sejumlah kecil subpertanyaan yang selanjutnya merinci pertanyaan inti ke dalam beberapa area untuk dilakukan penelitian. Berikut adalah beberapa saran untuk menulis subpertanyaan. Yang pertama yaitu nyatakan sejumlah kecil subpertanyaan untuk lebih menyempurnakan pertanyaan utama. Lalu yang kedua yaitu mempertimbangkan subpertanyaan sebagai cara untuk membagi pertanyaan utama menjadi beberapa bagian. Lalu yang ketiga yaitu tulislah pertanyaan yang diawali dengan kata bagaimana atau apa dengan cara yang sama seperti pertanyaan pertama. Lalu yang keempat yaitu jaga agar pertanyaan tetap terbuka seperti pertanyaan utama. Dan yang terakhir yaitu gunakan pertanyaan untuk membentuk pertanyaan inti yang diajukan selama pengumpulan data seperti dalam wawancara atau observasi. Selanjutnya yaitu contoh. Untuk mengilustrasikan pertanyaan masalah dalam sebuah penelitian, Griggs pada tahun 1995 meneliti tentang profesionalisme guru sebagaimana dipahami oleh guru kelas dasar yang berpraktik dalam penelitian fenomenologinya. Ia mengajukan pertanyaan inti dan subpertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu pertanyaan inti, mengenai apa artinya bagi praktisi menjadi guru profesional. Lalu subpertanyaannya itu ada 5. Yang pertama yaitu apa yang dilakukan oleh guru profesional. Lalu yang kedua yaitu apa yang tidak dilakukan oleh guru profesional. Yang ketiga, apa yang dilakukan seseorang yang mencontohkan istilah tersebut atau profesionalisme guru. Lalu yang keempat yaitu apa yang sulit atau mudah tentang menjadi seorang pendidik profesional. Dan yang terakhir yaitu bagaimana atau kapan Anda pertama kali menyadari keberadaan Anda sebagai seorang profesional.